permasalahan atau persoalan atau konflik bahwasanya keluarga Ba'alawi, kakek mereka itu, bahwa kakek mereka itu terdapat kritik atau laisa lahu dzikrun, tidak disebutkan. Tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab, tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian maksudnya saya sekarang seandainya saya jikalau salah satu atau maaf leluhur mereka itu disebut yang bernama Ubaidillah Ahmad al-Muhajir, seandainya saya menyebutkan nama itu dan mereka mengatakan, baik, oke, had, katanya, datangkanlah anaknya juga, terus anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, dan seterusnya. Tentu ini tidak mungkin bisa diaplikasikan kepada seluruh nasab. Dan ini termasuk kebodohan. Oke, nanti kita kritisi ya, kita terjemahkan dahulu. Karena jika engkau itu ingin mengaplikasikan seperti tadi, bahwa setiap leluhur, misalkan Ubaidillah itu harus ada catatan dalam kitab nasab atau sejarah, kemudian Ubaidillah harus tertera dalam kitab sejarah dan kitab nasab, kemudian Alwi, kemudian Muhammad Sahibus Sauma'ah, kemudian Alwi As-Sani, kemudian Ali bin Alwi Khalil Qasim, kemudian Muhammad Sahib Batrus. Jika semuanya itu harus disyaratkan, harus ada pencatatan, maka ya itu termasuk kebodohan. Artinya mensyaratkan kitab sezaman itu sebuah kebodohan. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Dan engkau mengatakan bahwa setiap manusia atau setiap tokoh leluhurnya itu harus memiliki sumber. Setiap generasi dari para leluhur dari seorang manusia, maka kita itu akan membatalkan seluruh nasab, katanya. Karena semua nasab itu akan batal dengan cara yang seperti ini. Dengan dengan kebodohan yang merokap, goblok kuadrat gitulah ya. Ini Gus Haji Jazuli ngomong ya, goblok kuadrat tuh kayaknya kata-katanya keren. Ya belajar merokap, goblok kuadrat. Jadi ada duanya gitu. Sekilas mengenai apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Mansur dalam statementnya tentang nasab Ba'alawi. Artinya, ketika kita itu menggunakan seluruh satu kaidah bahwa dalam memverifikasi nasab, silsilah nasab itu setiap generasinya itu harus ada kitabnya, harus ada catatannya, maka seluruh nasab itu akan batal. Dan yang mensyaratkan itu berarti menunjukkan akan kebodohannya, tidak hanya bodoh saja tetapi bodoh kuadrat. Ini dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Mansur dalam sebuah videonya ya, ketika didatangi oleh Gus Romel itu. Dan tentu kita ketika menelusuri beberapa kitab nasab dan juga Kiai Haji Maduddin Utsman itu telah menyampaikan berkali-kali mengenai bagaimana kaidah yang digunakan oleh para ulama. Berbagai kaidah yang digunakan oleh para ulama. Lihat ya, dibilangnya kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kita lihat. Para ulama di sini siapa? Nanti kita lihat dari bukunya Kiai Haji Maduddin itu sendiri. Misalkan seperti Husain Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail Fil Ansab di halaman 183, di mana dalam kitab ini, dalam verifikasi nasab itu menyebutkan hal yang demikian tadi. Apakah Kiai Haji Imaduddin dalam menetapkan metodologi atau cara mengisbat nasab itu pakai kitab Rasail Fil Ansab? Kita lihat orangnya. Metode konfirmasi kitab nasab, metode menetapkan nasab, dan juga semuanya Fiqhil Islami wa Adillatuh disebutin. Ya, di bawah belum ada nas nih, belum ada nas sama sekali. Lalu disebutin metode konfirmasi kitab nasab. Ini Kiai Haji Imaduddin Utsman sendiri, bukunya dia sendiri. Ini ada beberapa buku yang dia sebutin tentang nasab Al-Ba'alawi. Yang Nubdhatul Latifah fi Silsilat Ansabil Alawi yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, kitab Ittisal Nasabil Alawiyin wal Ashraf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Attas, dan juga di abad ke-13 itu ya. Dan kitab Syamsul Dhahirah yang ditulis oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur yang ditulis juga pada pertengahan abad 13. Dan setelah abad ke-13 tentu kita tahu bahwa Syamsul Dhahirah ini ditahqiq oleh As-Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Sagaf di kitab beliau Khidmatul Ashirah, nama kitabnya ya. Begitu
pula nama-nama setelahnya atau sebelumnya harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang ditulis pada zaman mereka masing-masing. Ini semua dari awal sini. Misalnya untuk mengkonfirmasi nasab Ahmad bin Isa al-Muhajir, kita harus mengkonfirmasinya pada kitab yang ditulis pada saat Ahmad Isa itu hidup, dan jika tidak ditemukan kitab sezaman, digunakan kitab paling dekat dengan hidupnya Ahmad bin Isa. Begitu pula nama-nama setelahnya atau sebelumnya harus dikonfirmasi dengan kitab-kitab yang ditulis pada zaman mereka masing-masing. Dari mana diambil ini? Pembahasan ini diambil dari mana? Kiai Haji Imaduddin Sayyid Ibrahim bin Mansur, bukan Rosail fi Ibn Ansab. Dalam kitabnya Al-Ifadhah ia menyatakan, lalu dipotonglah nih omongan. Di sini beliau menyebutkan setelah menerjemahkan kalamnya Ibrahim bin Mansur, dia bilang, perhatikan Sayyid Ibrahim bin Mansur yang menyatakan nasab kaum Tabariyah Mekah tidak tersambung dengan nasab Al-Husaini, ia menyimpulkannya berdasarkan kitab-kitab tua yang menyatakan bahwa nasab kaum Tabariyah ini terputus dan lain-lain. Sampai beres di sini. Dari situ disimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Dia. Kok Gus Aziz Jazuli malah ke Rosail fi Ilmil Ansab? Ini beres loh. Tuh, habis. Ya, habis tuh. Babnya habis. Gak ada lagi keterangan lagi dari Rosail fi Ilmil Ansab. Dua-duanya yang diterangin di sini itu dari Syekh Abdurrahman Masyhur dan juga dari Ibrahim bin Mansur. Mana Rosail fi Ilmil Ansab? Katanya yang diterangin itu Rosail fi Ilmil Ansab. Mana Gus Aziz Rosail fi Ilmil Ansab? Bahkan ini nih, kata-kata ini yang dinukil oleh Kiai Imad, ini diulang-ulang loh sama Kiai Imad untuk membantah orang-orang. Semua bantahan kepada Sayyid Hanif, kepada semua Ja'far Segaf dan lain-lain, itu semuanya pakai kalamnya Ibrahim bin Mansur. Gak ada yang pakai Rosail fi Ilmil Ansab. Coba dicek lagi. Nanti saya liatin di mana aja Kiai Haji Imaduddin menukil dari Ibrahim bin Mansur. Berkali-kali ini dinukil di kitab ini. Anda udah baca semuanya dan ini berkali-kali dijadikan patokan, dijadikan landasan. Lanjut. Apalagi ketika Balawi ini adalah sebuah nasab yang paling sahih sedunia. Artinya ketika statusnya itu adalah paling sahih sedunia. Itu framing ya. Gak ada yang ngomong paling sahih sedunia. Ibrahim bin Mansur nggak ngomong begitu. Ini framing dari Gus Aziz Jazuli. Ini akan anak goreng, Gus. Di nasab-nasab yang lain, tentu ketika diverifikasi menggunakan cara tersebut, itu pun juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan ketika memang lolos verifikasi dan ketika diverifikasi itu semuanya memenuhi kriteria, maka tentu itu baru bisa dikatakan sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia, gitu ya. Di sisi lain, bahwa ketika kita itu melihat bagaimana ketokohan dari Syekh Ibrahim bin Mansur ini, ternyata ada beberapa ulama ya yang menyaksikan nasab beliau. Apakah nasabnya Ibrahim bin Mansur ini bersambung kepada Rasulullah SAW? Lihat nggak caranya teman-teman? Karena Ibrahim bin Mansur ini mengisbat nasab Ba'alawi, dia nasabnya diragukan. Lihat, dengerin. Kita lihat ulama ada nggak yang menyanggah, kata dia. Dicari-cari Ibrahim Mansur sekarang mau dito'an fi nasabi. Dan saya searching dari saya men-searching katanya, langsung dicari Ibrahim bin Mansurnya, mau dijatuhin kapabilitas Ibrahim bin Mansur yang jadi pedoman Kiai Haji Imaduddin, pengen dihancurin sama dia. Lanjutin. Ayo, pasti dapat dari Wahaboy. Siapa saja yang membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur al-Hashimi al-Amir? Dicari Ibrahim bin Mansur. Ini teman-teman, kalau teman-teman pernah baca kitab anti bodoh untuk melihat logical fallacy. Logical fallacy-nya namanya udang di balik batu. Ini ya, premisnya ya. Kalau si A menyebut satu itu benar, lalu si A adalah orang yang buruk perilakunya atau buruk nasabnya, maka satu itu salah. Itu logical fallacy namanya. Sama seperti orang-orang yang mempermasalahkan saya pakai topeng misalnya. Itu sama dari awal. Saya pakai topeng, saya mau ngapain, saya mau jungkir balik. Kalau argumentasinya itu benar, ya benar. Gitu loh. Kalau mau orang jungkir balik pun sambil ngomong, mau dia itu ngomong sambil telanjang pun, atau ngomong nggak tahu malu kayak Gus Aziz Jazuli ini, yang dilihat tuh perkataannya, bukan orangnya. Oh, nanti nggak ada pertanggungjawaban. Loh, tanggung jawabannya itu lihat di referensi yang dia sebutkan, bukan ngelihat dianya. Dianya sih Aziz Jazuli, karena nonton ini karena dia ingin mengucapkan sesuatu. Jadi, udang di balik batu itu logical fallacy namanya, Gus Aziz. Cacat logika. Sekarang Ibrahim bin Mansur menyatakan nasab Ba'alawi sah, dan dia itu adalah ulama nasabah di Hijaz. Sekarang Gus Aziz Jazuli pengen nyari nasabnya Ibrahim bin Mansur itu sendiri. Dan beliau ini katanya bernasabkan kepada Al-Hasani ya, pada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, dan ternyata pada tahun 2014 itu sudah Anda tahu ini 2014. Lihat,
Ternyata pada 2014 sudah ada apa? Ada beberapa tokoh sejarawan dan seorang peneliti itu menyatakan bahwa Ibrahim bin Mansur itu adalah seorang dai, orang yang mengaku-ngaku. Nah, ini katanya ada di 2014 ada sejarawan. Siapa sejarawan itu yang menyatakan bahwa Ibrahim bin Mansurnya sendiri itu adalah seorang dai. Dia adalah orang yang ngaku-ngaku. Astagfirullahaladzim. Ini adalah ain atau betul-betul bentuk pencari pembenaran. Betul-betul bentuk pencari pembenaran. Ibrahim bin Mansur, kapabilitas dan juga kredibilitasnya dia dalam mengisbat nasab atau menafikan nasab diragukan sama ini orang. Kalau ini orang meragukan, berarti Kiai Haji Imaduddin masuk pondasinya hancur juga tuh. Kiai Haji Imaduddin tuh. Tesis atau testisnya dia itu atau clippingnya dia itu dipertanyakan dong. Kenapa sekarang Kiai Haji Imaduddin menukil dan juga membuat pondasi dari karangan Ibrahim bin Mansur? Kenapa, Gus Aziz? Apakah ada hubungannya sama nasabnya Ibrahim bin Mansur? Ini adalah pencari pembenaran. Yang mengklaim menyantolkan nasabnya kepada keluarga atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tokoh, ada 2 tokoh. Yang pertama itu adalah Abdullah Muhayil ini ya, Atik Al-Himyani Al-Mutairi dari Bani Mutair. Kemudian yang kedua itu adalah Al-Ustadz Atik Al-Biladi Al-Harbiyah dari Bani Harb ya. Itu kedua tokoh ini membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur. Simpen tuh nama. Siapa yang ngomong Ibrahim bin Mansur? Oke. Kita lihat namanya. Siapa Atik Al-Biladi? Kita lihat. Atik bin Ghais bin Wazir bin Zair Az-Zayyadi Al-Biladi Al-Umari Al-Harbi. Tahun hidup 1934. Khalis Makkah Al-Mukarramah Saudiyah, meninggal 2010. Ini kah orangnya? Atik Al-Biladi huwa Atik bin Ghais Al-Biladi, mu'arrikh wa nasab wa geografi wa adib min Makkah Al-Arabiyyah Saudiyah. Balagat adad mu'allafati akthar min 41 kitaban tanawwat baina kutub geografiyah wa tarikhiyah wa adabiyyah wa kutub ansab. Baik. Nihayatud darab fi nasab harb min awakhir mu'allafat ustadzina al-allamah Atik Al-Biladi Al-Harbi wa qad zurtuhu fi awail sanat 1424 wa ahdani, dan dia akhirnya memberikan saya, lihat ya, nih dengerin, ini jelas nih. Kata siapa tadi? Gus Aziz Jazuli, Atik Al-Biladi ini Al-Harbi ini menafikan nasabnya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir. Lihat tulisan daripada Atik Al-Biladi Al-Harbi saat dia menghadiahkan kitabnya dia untuk Ibrahim bin Mansur. Tulisannya apa? Sebentar teman-teman, ini ngaco nih, gila ini, kebohongan nih. Lihat. Lihat apa tulisannya? Ila Syarif Al-Mu'arrikh. Ini hadiah untuk siapa? Untuk Syarif Al-Mu'arrikh. Asy-Syarif Al-Mu'arrikh. Seorang syarif, seorang ahlul bait, al-mu'arrikh, ahli sejarah, an-nasabah, ahli nasab, al-ibn Abi Hashim. Anak saya Abi Hashim Ibrahim bin Mansur Ma'alwud dengan cinta. Siapa yang ngomong? Atik bin Ghais Al-Biladi. Ini hadiah beliau untuk Ibrahim bin Mansur saat itu. Min awakhir mu'alafat ustadzina al-allamah Atik Al-Biladi. Dia ketemunya kapan? 1424 Hijriah. Ini bohong satu ya. Satu bohong nih. Dia dari Bani Harb ya. Seorang profesor yang namanya itu Al-Ustadz Atik Al-Biladi Al-Harbi ya, dari Bani Harb ya. Itu ini ulang-ulang nih, kita parodi ini nih, Gus Aziz. Maaf aja, antum bohong sih. Kedua tokoh ini membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur. Membatalkan nasab dari Ibrahim bin Mansur. Ajib. Nanti saya akan ulas ya. Saya akan ulas katanya. Diulas lagi nanti sama beliau, karena beliau yang di atasnya. Beliau adalah gurunya Atik Al-Biladi dan juga Ibrahim bin Mansur. Nanti diulas. Gila, mau diulas. Apanya mau diulas saya terus. Dan ketika melihat bagaimana argumentasi yang digunakan oleh Abdullah Muhayil Atik Al-Himyani Al-Mutairi, di mana dalam tulisannya itu bisa diakses di dalam sebuah website, yaitu Majalis Hawazin ya, atau Muntada Hawazin. Muntada Hawazin. Bigolam Abdullah Muhayil Atik Al-Himyani Al-Mutiri. As-Suyuf Asy-Syamariyah fi Fadh Al-Himyani Al-Mutiri Abdullah Muhayil. Ada yang menjawab dia loh, sebentar. Bayan hal mad'u al-muzawwar Abdullah Muhayil Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri wa maqalatih wa mu'allafatihi
wa jarudati. Ini ada yang ngomongin dia nih sekarang. Hazza ad-Dayrami asy-Syamri. Dia bilang ke kitabnya ini pembahasan as-Suyuf asy-Syimariyah. Jadi ini adalah pedang-pedang untuk membuka keadaan Al-Hamiyani Abdullah Muhil. Kita kasih tahu maqalatnya dia yang dikutip oleh Kiai Aziz Jazuli itu apa dan bagaimana, dan apakah orang ini bisa dijadikan patokan apa enggak. Abdullah Muhil Atiq Al-Hamiyani Al-Mutiri sahibul asma al-musta'arah. Namanya beda-beda, ganti-ganti. Kadang Al-Maizani Al-Mutiri, kadang Ziyad Al-Hadali Al-Haduli. Di sini Ibn Malafi, Adna Mutir, Hadil Mulukil Hijaz, Al-Hamiyani, Ibn Hamid At-Ta'i. Sering ganti-ganti nama. Gus Aziz, ini orangnya nih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Faqad talaba minni al-akh an-nasab an-nahrir talal al-Shimri ba an aktuba ma a'rifuhu 'anil mad'u Abdullah Muhil Atiq Al-Hamiyani Al-Mutiri sahib mawqi' Mutir at-tarikhiyah wa sahib mawqi' Mutir online. Jadi betul dia pegiat online doang, nggak punya kitab. Wa sahibul isim al-musta'ar, dia punya nama yang pinjaman. Al-Mizani Al-Mutiri wa sahibil asma al-musta'ara fi mawaqi' wal muntadayat wa tilkal jarudat allati yaruju laha fi maqalat wa mu'allafatih. Wa qarraj rawaja li hadzal muzawwar al-kadzdzab. Tuh lihat ya kalimatnya ya. Muzawwir atau ya orang-orang yang sering membelokkan dan juga pembohong besar. Abdullah Muhil Atiq Al-Hamiyani Al-Mutiri ba'dul jahalah alladzina la ya'rifuna durub ilm al-ansab wa usulihi wa dahalizi. Nah, ini nih ba'dul jahalah atau sebagian, katanya di sini waqad rawaja, dan dia ini orang ini rawaja li hadzal muzawwir al-kadzdzab, untuk orang pembohong ini diiklanin sama siapa? Ba'dul jahalah, sebagian orang-orang jahil. Gus Aziz Jazuli, kalau antum nonton, ini antum kayaknya masuk nih ke dalam sini nih. Sebagian orang bodoh nih di sini. Ba'dul jahala. Yang apa sifatnya? Alladzina la ya'rifuna durub ilmal ansab wa usuli wa dahalizi wa lihada sata'a najm hadzal muzawwir al-kadzdzab Abdullah Muhil Atiq Al-Himyari fi ba'di uqul ahli al-jahl fil ansab. Jadi namanya Abdullah Muhil Atiq Al-Himyari ini laku di kepala orang-orang bodoh daripada ilmu nasab. Duar. Ini Gus Aziz lain kali kalau mau ngejawab ulama atau ahli, lihat-lihat dulu deh. Cari dulu yang benar, jangan langsung. Ini baru berapa hari langsung dijawab kayak begitu kan, jadi kayak antum juga bukan ahli ilmu nasab juga. Ya akhirnya tertipu dengan omongan ini karena antum emang searching di Google-nya butlan nasab Ibrahim bin Mansur, kebatalan nasabnya Ibrahim bin Mansur. Akhirnya masuk ke lobang kayak beginian nih. Kalau antum udah jaga-jaga nggak bakal masuk ke lobang beginian. Ini lobang nih kayak begini nih. Antum cari nasab sedunia, nasab sadah, bukan Mbak Alawi doang ya. Antum cari di internet dengan tulisan butlan, pasti ada yang ngomong. Orang-orang goblok tuh ngomong, tolol ngomong. Bahkan siapa yang antum kira-kira kenal bahwa nasabnya itu 100% ke Nabi? Yang udah sampai Kiai Haji Madudin sama yang lain-lain tuh orang-orangnya dia juga mengakui. Siapa? Abdullah Ats-Tsani, rajanya Yordan ya kan? Raja Yordan itu pernah dibatalin juga pernah. Butlan nasab kok tulisannya begini, Google pasti nyebutin Ronaldo masuk Islam misalnya. Cristiano Ronaldo masuk Islam. Ada yang ngomong. Gareth Bale masuk Islam. Ada yang ngomong. Siapa? Messi masuk Islam. Ada yang ngomong. Tolol. Gue goreng abis loh. Nih, lihat ya. Abdullah Ats-Tsani, Raja Malik Ordon. Cari di internet semuanya ada yang membatalin. Orang emang sangka lu pembenci Ahlul Bait itu udah hilang. Gak ada pembenci Ahlul Bait. Lihat tuh. Ibtol nasab al-Hashimi al-Maz'um di Abdullah Ats-Tsani Malik Ordon. Siapa yang ngomong? Muntada Hawazin lagi. Yang dikutip oleh si Bahlul nih. Astagfirullahaladzim. Tolol bin bodoh bin. Udah deh. Lengkap nih. Lengkap. Jahil merokapnya udah sampai bukan mendarah daging, sampai ke tulang sumsum. Ini Raja Yordan dibatalin nasabnya. Ya Allah. Hashim al-Asqar, Muhammad Amir Makkah bin Abdullah Amir Yab. Butlan nasab al-Hawashim al-Umara. Butlan nasab Abdullah Malik Ordon. Butlan nasab Al-Ba'alawi. Butlan nasab ini dicomot, diambil sama Kiai Haji Madudin, ditaruh di kitabnya. Salahnya ditaruhnya pakai metodenya Ibrahim bin Mansur. Ibrahim bin Mansurnya pengen dinafikan. Si Bahlul. Murokap kuadrat. Goblok kuadrat ini nih. Lihat. Yang bin Abi udah ini kadzab, ini orang kadzab. Udah deh, diem. Bukan ahli nasab, bukan apa.
emang yang percaya sama dia orang-orang kayak ente, Gus Aziz Jazuli. Maaf ya, aneh sebenarnya sama dia nih kadang-kadang diskusi enak loh. Cuman kok di sini kok aneh nggak tahan gitu, nggak bisa menahan kebodohan. Mendengar kebodohan tuh yang segini tuh udah di luar konteks ana gitu, di luar kepala ana. Kok bisa gitu, sampai segininya gitu.